Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya coba untuk menyampaikan analisis teknikal terkait dengan saham perusahaan kita, Telkom, dengan kode TLKM, menjelang adanya RUPS dan pembagian dividen. Share screen. Ya, sebelumnya saya akan menyampaikan bahwa kita perlu mengetahui 3 prinsip dasar dalam technical analysis. Yang pertama adalah bahwa market action discount everything, atau pergerakan harga dipengaruhi oleh banyak hal seperti itu. Kemudian yang kedua price move in trends, dan yang ketiga history repeat itself, ya. Terkait dengan yang pertama, bahwa pergerakan harga itu dipengaruhi atau merefleksikan segala sesuatu, ya. Yang pertama adalah fundamental atau fundamental dari perusahaan itu, ya. Misalnya adanya kinerja laporan keuangan yang bagus, adanya peluncuran produk baru, ya. Kemudian adanya perubahan harga bahan produksi, kemudian perubahan harga produk, seperti itu. Kemudian juga dipengaruhi oleh corporate action, ya, seperti adanya masuknya investor baru, adanya merger, adanya akuisisi, kemudian adanya tender offer, right issue, kemudian adanya RUPS dan dividen, ya, tentunya, ya, yang sebentar lagi akan terjadi di TLKM. Kemudian alasan ekonomi, ya, yang bisa mempengaruhi naik dan turunnya harga. Ini sangat mudah dipahami. Misalnya adalah perubahan kurs mata uang asing. Jika dolar harganya terus naik, ya, terhadap rupiah, maka tentunya biasanya berbanding terbalik, kinerja saham IHSG juga akan turun, ya. Juga kebijakan suku bunga, ya, jika bank-bank itu menurunkan suku bunga untuk properti, maka sektor properti akan, harga saham properti, ya, akan naik, seperti itu. Kemudian juga alasan politik, ya, di mana pengaruhnya juga cukup besar, ya, seperti adanya pemilu, pergantian presiden, ya, seperti kita ketahui bahwa 2 kali Pak Jokowi memenangkan pemilu dan menjadi presiden itu saat pelantikan ataupun saat pengumuman pemenang menangnya beliau pada saat periode 1 dan 2 itu disambut dengan naik dan melonjaknya indeks harga saham gabungan, ya. Juga kemudian terkait dengan politik, saya juga pernah menikmati ketika pemilihan umum di Amerika Serikat, ya, di mana berasa itu Joe Biden di belakang Joe Biden itu adalah para bohir-bohir di Wall Street, ya, tentunya, sehingga itu saya sempat baik saat terjadi pengumuman pemenangan pemilu maupun pelantikannya itu disambut oleh naiknya market di seluruh, ya, global, secara global, ya, seperti itu. Kemudian juga dipengaruhi oleh psikologis yang memicu pergerakan saham, misalnya persepsi murah, persepsi suatu saham sudah mahal jika dibandingkan dengan saham yang lain. Ini juga mempengaruhi dari pergerakan saham. Dan yang kemudian faktor yang kedua adalah price move in trend, artinya bahwa harga itu akan bergerak, ya, bergerak apakah dalam keadaan naik atau uptrend atau sideways,
ya, bergerak di antara support dan resisten ya, di situ aja tidak turun tidak naik, ataupun sedang dalam keadaan downtrend ya, baik itu dalam jangka pendek, menengah ataupun jangka panjang. Kemudian juga yang tidak kalah pentingnya adalah faktor yang ketiga, history repeat itself. Wah, harga-harga itu akan berulang ya. Artinya bahwa kita perlu melakukan kajian terhadap histori pergerakan harga sebelumnya, seperti itu. Ya, apakah itu terkait dengan corporate action-nya ataupun terkait dengan chart-nya atau seasonalnya ya, musim-musimnya seperti itu. Misalnya saja untuk ada harga IHSG ya. IHSG itu biasanya di bulan Mei, di minggu pertama itu akan selalu turun seperti itu. Ya. Jadi itu akan berulang seperti tahun kemarin juga seperti itu, bahwa di minggu pertama di bulan Mei biasanya ya turun seperti itu ya. Nah, jadi history repeat itself ini sudah dilakukan kajian oleh salah satu dari tokoh trading ya yang bernama Charles Dow, yang kemudian namanya diabadikan dari salah satu indeks ya, Dow Jones gitu. Itu melakukan kajian selama beberapa puluh tahun, dan kemudian beliau selalu menuliskannya di dalam The Wall Street Journal ya, dan kemudian dibukukan, ada bukunya. Dan setelah dilakukan pengamatan bahwa harga-harga itu akan selalu berulang sesuai dengan sentimen-sentimennya seperti itu ya. Baik, kita lanjutkan ke analisis saham Telkom ya. Kita beralih ke chart. Nah, ini adalah chart dari TLKM ya. Kita akan mencoba untuk melihat historinya. Mungkin cukup 3 tahun ke belakang ya. Cukup 3 tahun ke belakang, di mana pergerakan harga saham Telkom menjelang PS ya. Mulai dari tahun 2020 ya. Ini tanggal di mana RUPS di tanggal 19 Juni, dan kemudian kumdatnya di tanggal 29 Juni ya. Biasanya memang 10 hari setelah setelah RUPS. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa menjelang RUPS itu memang saham itu turun ya, saham Telkom turun ya. Jadi kapan sebaiknya akan membeli kembali saham Telkom adalah seminggu ya, seminggu sebelum RUPS ya, ini tahun 2020. Kemudian di tahun 2021 ya, RUPS di tanggal 28, dan sebelumnya turun ya, dari bulan Maret turun terus ya, dan naik menjelang seminggu sebelum RUPS itu ya. Dan kemudian juga setelah ini satu yang hal biasa ya, jika udah kumdet maka turun, yang namanya dividend trap ya. Jadi eh, hal yang lumrah lah, apapun sahamnya ya, biasanya setelah ada kumdet kemudian turun. Kemudian kita bisa lihat juga di tahun 2022 ya, ini tanggal
RUPS-nya tanggal 27 ya. Jadi sebelumnya turun, ini turun cukup deras, dan 1 pekan menjelang RUPS itu baru naik ya. Sehingga kesimpulannya bahwa kalau mau membeli saham Telkom sebaiknya adalah sepekan sebelum adanya RUPS. Artinya juga bagi yang sudah memiliki saham sebelumnya, ya, kalau misalnya mencoba untuk mendapatkan profit ataupun cuan, ya jualah ketika beberapa minggu sebelum adanya RUPS ya. Mungkin kalau yang kemarin inilah puncaknya di 4.500, seharusnya orang yang sudah punya saham sebaiknya dijual dulu, apalagi di sini ada gap up ya. Gap up loncat dari 43 ya, opening langsung di harga 4.480 seperti itu. Ini harusnya kalau yang menginginkan cuan harian atau mingguan sudah dijual pada saat terjadinya gap up dan menyentuh resist di 4.500 seperti itu. Nah, kita bisa lihat di monthly ya, chart monthly-nya. Nah, di sini di chart monthly-nya bahwa ada gap ya, di sini gap up ya di bulan Februari ke bulan Maret ya. Gap up. Kalau gap up aturannya adalah dia akan ditutupi ya. Sebagai contoh ini yang terjadi gap up ya. Di sini gap up ya. Kemudian ditutup oleh candle ini ya. Demikian juga nanti kemungkinannya besar gitu. Ini ada gap up, ada kekosongan, dan kemungkinan dia akan ditutup. Jadi saham Telkom menjelang RUPS kemungkinan dia akan bergerak menuju ke 3880 untuk menutup gap ini ya. Kemudian kita kembali ke chart daily-nya. Kalau kita lihat lagi gap-nya, itu juga masih ada selain di 3880 di sini. Nah, ini ada gap lagi di sini. Ya, ini ada gap. Nah, di 3820 ya. Jadi kemungkinannya ya, harga Telkom menuju ke arah sini. Kalau nggak ke 3880 juga akan sampai ke 3820. Apalagi di hari Jumat kemarin ya, di tanggal penutupan di tanggal 12 ini volumenya cukup besar ya. Ini volumenya cukup besar, artinya bahwa jika suatu saham turun dengan volume yang cukup besar, maka kemungkinannya dia akan melanjutkan penurunan. Ya, di minggu depan itu kita harus selalu monitor ya. Saham Telkom kemungkinan akan turun sampai ke level 3880 atau ke 3820. Disinilah kita perlu untuk melakukan money management ya. Mungkin kita sudah menyiapkan amunisinya, kita bisa membeli di level-level tertentu seperti itu ya. Di minggu sampai ke seminggu sebelum adanya RUPS ya. Seperti itu. Ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf, ini hanya adalah pendekatan secara technical analysis. Tidak ada ajakan untuk membeli ataupun jual, hanya membantu dan hanya sekedar ya sharing di weekend. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.